Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tio Gianzi. Kami mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dari kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama ada Mbak Dewi Wahyuningrum dengan NIM 20190208026. Kemudian yang kedua ada Mbak Heni Lutfia Putri dengan NIM 20190208022. Yang ketiga ada Mbak Sulistiowati dengan NIM 2019020808005. Yang keempat ada Mbak Indah Arsianifa dengan NIM 20190208025. Dan yang terakhir ada Mbak Wulan dengan NIM 2019020808017. Nah, di sini kami akan memaparkan beberapa contoh kebijakan publik di lingkungan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Sebelum kita ke materi, perlu diketahui bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Seperti yang kita ketahui, saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan kebijakan-kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut merupakan pemaparan 5 contoh kebijakan publik di lingkungan masyarakat. Contoh kebijakan publik di lingkungan masyarakat yang pertama yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi guys, sekarang ini masih banyak banget orang-orang buang sampah sembarangan. Padahal nih, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan dan larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Semisal kalian buang sampah sembarangan di sungai, di laut, di lahan-lahan kosong, ataupun di selokan, itu akan dapat mencemari lingkungan sekitar kita, seperti banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, larangan membuang sampah sembarangan ini sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah Pasal 29 Ayat 1 yang disebutkan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Terkait hal tersebut nih, undang-undang juga menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi guys, kalau kalian melanggar aturan tersebut, kalian bakalan kena sanksi loh. Contohnya di Jakarta nih, kalian akan terkena denda 500.000. Seperti yang tercantum dalam Perda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 pasal 130 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan atau bangkai binatang ke sungai atau kali atau kanal, waduk, situ, saluran air limbah di jalan, taman atau tempat umum dikenakan uang paksa paling banyak 500.000. Untuk UU nomor 23 tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan, yaitu adalah contoh kebijakan publik dalam undang-undang yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Dan contoh yang sering kita temui yaitu pembuatan akte kelahiran dan kartu kependudukan yang sering disingkat dengan KTP. Kebijakan publik di lingkungan masyarakat. Contoh, pada masyarakat pedesaan yang terdapat gang-gang kecil, biasanya mereka membuat peraturan yang mana bagi para pengendara yang melintasi gang tersebut atau jalan tersebut di atas jam 10 malam, mereka wajib mematikan mesin kendaraannya. Terutama bagi mereka yang menggunakan knalpot non-standar, karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain. Berdasarkan pasal 22 tahun 2009, menggunakan knalpot non-standar atau yang tidak sesuai dengan standar dapat diganjar dengan pasal 285 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah,
alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp250.000. Selain mendapatkan sanksi pidana dan denda, pengendara yang tetap menggunakan knalpot non-standar, mereka akan ditilang dan motornya akan disita. Polisi menegaskan, bagi pengendara yang akan mengambil sepeda motornya, maka mereka wajib membawa knalpot yang sesuai dengan standar. Jadi nanti mereka wajib mengganti knalpot yang tadinya tidak sesuai dengan standar, diganti dengan knalpot yang sesuai dengan standar, baru mereka bisa membawa kembali sepeda motor mereka. Ya, selanjutnya untuk contoh yang keempat yaitu membantu UMKM untuk beralih ke ranah online. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengangkat tingkat partisipasi digital UMKM. Tidak sedikit juga instansi pemerintah yang telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan UMKM secara digital. One Stop Shop atau OSS atau yang biasa dikenal sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satunya. Program tersebut dapat membantu UMKM untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Perizinan online berbasis website ini ditujukan untuk membantu pengaduan dan perizinan yang selanjutnya dilakukan proses penindakan oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kebijakan publik di masyarakat, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberikan pekerjaan kepada masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27. Dalam hal ini pemerintahan mendirikan Balai Pelatihan Kerja atau BLK, yang mana BLK ini bertindak sebagai lembaga yang memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat. Selanjutnya itu, pemerintahan berharap dengan adanya pelatihan yang diikuti oleh masyarakat dapat meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan masyarakat juga tertera pada Remenders nomor 9 tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga bekerja sama dengan Departemen Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi pekerjaan, melayani kebutuhan administrasi pekerjaan. Hal tersebut dilakukan demi memudahkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kesejahteraan umum. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.